Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sakirul Alim, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Magelang. Izinkan mempresentasikan koneksi antar materi di modul 2.3 calon guru penggerak Angkatan 11. Di modul ini benar-benar mendapatkan tentang supervisi akademik, nilai-nilai yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi diri setiap pendidik di sekolah. Tentunya pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki tiga prinsip utama antara lain kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Di kompetensi inti coaching yang harus dimiliki antara lain adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang sesuai dan berbobot. Percakapan berbasis coaching menggunakan alur tirta dengan arti tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab. Ada tiga tahapan yang ada dalam supervisi akademik ini antara lain observasi, pra-observasi atau perencanaan, yang kedua observasi atau pelaksanaan, dan yang ketiga tindak lanjut atau pasca observasi. Sudah barang tentu pengalaman saya di pembelajaran 2.3 ini yang pertama awalnya saya khawatir. Sebelum tahu isi materi modul ini, saya sedikit khawatir nanti tidak mampu memahami dan mempraktekannya. Yang kedua, tumbuh rasa antusias bagaimana setelah mempelajari dan eksplorasi konsep di awal, saya mulai tertarik dan antusias menggali berbagai materi yang ada di dalamnya. Yang ketiga, sangat senang, saya merasa senang dapat melaksanakan praktek coaching bersama rekan-rekan saya di dalam kelompok CGP dalam ruang kolaborasi serta demonstrasi tekstual. Dan yang terakhir ditumbuhkan atau tumbuh rasa optimis yang tinggi. Saya sangat optimis mampu mengimplementasikannya di satuan unit kerja, terutama di kelas dan sekolah saya. Adapun keterkaitan modul 2.3 ini dengan modul sebelumnya yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Di materi itu murid dan dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajar agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Begitupun dengan praktek coaching harus memaksimalkan potensi dari coach agar dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi. Dan yang kita selalu mengutamakan komunikasi dan kolaborasi. Adapun keterkaitan dengan modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Di sini atau di modul sebelumnya ada teknik stop ya, atau mindfulness. Tentu dilakukan dengan menciptakan suasana agar lebih kondusif saat melakukan coaching. Seorang coach harus menerapkan ini agar dapat fokus dan hadir penuh saat melakukan prosesi coaching. Adapun keterkaitan keterampilan coaching ini dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran antara lain saya bersama rekan-rekan sesama CIP saat mempraktikkan proses coaching menggunakan alur tirta sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Berperan sebagai coach, coaching maupun sebagai observator atau pengamat. Terakhir tentu perlu diperbaiki banyak evaluasi dan perbaikan yang harus dilaksanakan. Tentunya kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat mampu menggali informasi permasalahan dari diri coach sehingga nantinya dapat menemukan solusi yang pas atas permasalahan yang dihadapi. Tentu setelah mempelajari modul 2.3 ini tentang coaching dalam supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang tentu. Ini ditandai dengan kemampuan saya mempraktekkan proses coaching menggunakan alur tirta. Berperan sebagai coach, coaching maupun pengamat. Saat mempraktekannya, saya harus mampu mengendalikan diri dari asumsi-asumsi liar atau pribadi dan emosi ya, sehingga dapat memberikan secara matang. Sesuai dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan. Sekian terima kasih atas kebersamaan di modul 2.3. Jumpa lagi di modul-modul berikutnya. Salam hangat, salam tangguh, salam menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.